Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Ibu Tridia Rahayu Winarni. Selamat pagi Sobat Kristus yang terkasih. Minggu ini kita akan memasuki Minggu Palmarum. Minggu yang kita peringati untuk mempersiapkan diri menghayati makna perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan yang akan mencapai klimaksnya pada Hari Raya Paskah. Dalam doa pagi ini, mari kita mempersiapkan diri memasuki Minggu Palmarum. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk mengisi hidup kami hari ini dengan segala sesuatu yang memperkenankan hati-Mu. Karena itu, tuntunlah kami dengan firman-Mu supaya kami mengerti bagaimana seharusnya kami menjalani hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sobat Kristus yang terkasih, bersama dengan Saudara Devian dan Saudari Nevi, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 183, bait yang pertama dan yang kelima. Dulu ku mencari. Sobat Kristus yang terkasih, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan 11 yang berbunyi demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus.
dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Sobat Kristus yang terkasih, Pendeta Effendi Susanto dalam naskah khotbahnya yang diterbitkan dalam situs resisipne.org pada tanggal 7 Agustus 2015 menyebutkan bahwa ada 3 sampah yang harus dibuang di dalam diri kita, yaitu yang pertama, self-righteous, merasa diri paling benar. Cirinya setiap kali kita berjumpa dengan siapapun, kita menganggap diri kita jauh lebih rohani dan lebih suci. Kita merasa lebih banyak tahu, dan kita cenderung menghinanya. Yang kedua adalah self-pride. Kita membangun kebanggaan diri sebagai tempat bersandar dan perlindungan kita dalam menghadapi tantangan atau kesulitan. Dan yang ketiga adalah self-interest. Menjadikan dirinya yang paling penting dan mencari interest dirinya sendiri. Semua yang dicari hanyalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat semua sampah itu ada di dalam diri Paulus. Bagi Paulus saat itu, kebenaran dan kebanggaan diri serta kepentingan diri merupakan sebuah keuntungan. Karena itu ia menjadikan semua itu sebagai orientasi hidupnya. Tetapi sekarang, semua itu hanyalah sampah. Karena baginya sekarang, mengenal Kristus jauh lebih mulia dari semua itu. Perjumpaannya dengan Kristus telah mengubah orientasi hidupnya. Ia tidak lagi mengejar kebenaran dan kebanggaan diri maupun kepentingan diri sendiri, melainkan perkenanan dan keserupaan dengan Kristus. Karena itu ia mengarahkan hidupnya untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Nah, ada 2 hal yang ingin dikenal Paulus mengenai Kristus. Yaitu yang pertama adalah kuasa kebangkitannya. Dalam Roma 6 ayat 4 dan Efesus 2 ayat 5-6, Paulus menjelaskan bahwa kuasa kebangkitannya itu membaharui hidup. Kebangkitan Kristus menjadi jalan menuju kehidupan baru bagi orang percaya. Keinginan Paulus untuk lebih mengenal kuasa kebangkitannya berarti kesediaan untuk mengalami pembaharuan hidup. Hidup sebagai seorang manusia baru di dalam Kristus. Manusia yang menghamba kepada kebenaran. Hal kedua yang ingin dikenal oleh Paulus adalah persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Kebangkitan Kristus tidak dapat dipisahkan dari penderitaannya. Kristus tidak akan pernah bangkit jika ia tidak mengalami penderitaan hingga kematian di kayu salib. Paulus menyadari bahwa untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus, selain perlu mengenal kuasa kebangkitannya, ia juga perlu mengenal persekutuan dalam penderitaannya. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan bahwa orang percaya dipanggil untuk menderita sebagaimana Kristus telah menderita. Dengan demikian, mengenal persekutuan dalam penderitaan Kristus berarti kesediaan untuk turut menderita dan mati seperti dan demi Kristus. Bagi Paulus, penderitaan itu akan menjadikannya serupa dengan Kristus di dalam kematiannya.
Dan itu memberinya harapan bahwa sama seperti Kristus telah bangkit, ia pun akan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Sobat yang terkasih dalam Kristus, adakah sampah kebenaran, kebanggaan, ataukah kepentingan diri sendiri dalam hidup kita? Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, mari kita membuang semuanya itu. Mari kita hidup sebagai manusia-manusia baru di mana Kristus menjadi pusat hidup kita, bukan diri sendiri. Ia harus menjadi tujuan, standar, dan teladan hidup kita. Jika Kristus menjadi pusat hidup kita, maka kita akan bersedia diperbarui terus-menerus melalui firman dan juga setiap tantangan hidup yang terjadi dalam hidup kita, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya yakin setiap kita diizinkan menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Namun apapun tantangannya, mari kita tetap mengarahkan hati kita kepadanya. Mari kita hadapi semua tantangan hidup itu dengan penyerahan diri secara total kepada Kristus. Mari kita taat pimpinannya sekalipun kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Yakinlah bahwa itulah cara Tuhan melatih kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Kristus yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan bersama. Kiranya itu meneguhkan iman kami menjalani kehidupan kami yang penuh tantangan. Mampukan kami dengan firman-Mu untuk terus mengarahkan hati kami kepadamu dan hidup sesuai dengan teladan-Mu. Saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang masih terus bergumul dengan persoalan pandemi COVID-19. Kami memohon kiranya Engkau menolong bangsa kami dalam mengatasi persoalan-persoalan pandemi ini. Kiranya vaksinasi yang sudah dilakukan di berbagai tempat dapat mengakhiri pandemi ini. Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan setiap sektor yang terdampak pandemi. Kami memohon Bapa, kasihanilah bangsa kami. Kami juga ingin berdoa untuk keberadaan gereja kami di tengah-tengah bangsa ini, terutama Kota Malang. Kami memohon berkati agar kehadiran gereja kami mampu menjadi garam dan terang bagi masyarakat Kota Malang. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada, mampu menjadi saksi hidup akan kasih setia-Mu. Berkati gereja kami dalam memperingati dan merayakan Paskah. Kiranya kami dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang berjuang menghadapi berbagai tantangan hidup. Bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, kiranya tangan kuasa Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang sedang berjuang dalam masalah ekonomi, kiranya Engkau memelihara dan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Mereka yang mengalami keretakan hubungan dalam keluarga, kiranya kuasa kasih dan pengampunan Tuhan memulihkan hubungan mereka. Mereka yang sedang menempuh studi, kiranya Tuhan juga berkati, sehingga mereka boleh
menyelesaikan studi mereka dengan baik. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas hidup kami hari ini. Kiranya Engkau memimpin kami, berkati pekerjaan kami, beri kami kesehatan yang baik, dan cukupkan apa yang kami butuhkan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hosiana, 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 amin. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.